izin takut tiba-tiba datang. Mama, jangan yang aneh deh. Mama ngapain sih? Jadi Ngapain sih? Hah? Nadine, ayo bangun dulu. Sama tersangka Yaya dihampiri korban tuh yang dalam keadaan posisi duduk cekek lah. udah sini, mama cepet. Nadine udah nggak ada, mah. Pak, Bapak jadi mau kerja ke kota? Jadi. Assalamualaikum. Yeye alias Yeti dan keluarga Nenek Karmina pernah bertetangga di Desa Cikundul, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka terhitung masih kerabat jauh. Nenek Karmina lantas meminta Yeti dan suami yang sudah menetap di Desa Situ Mekar, Lembur Situ, Kota Sukabumi untuk mengasuh Nadine yang sudah berusia 5 tahun. Itu kesini mau nitipin Nadine. Siapa Nadine? Bocah itu sudah diasuh Nenek Karmina sedari umurnya 2 tahun karena ibu kandungnya tak mampu. Kita yang ngurus. Lagian Nadine juga udah deket sama AA-nya. Rocky dan Reki. Iya nak ya? Iya, nggak apa-apa, Mak. Kan urusan anak juga dapat pahala. Iya ya Pak ya. Nadine, sekarang Nadine tinggal sama Mama Yeti, ya. Iya nak. Nanti juga ada kakak-kakaknya di sini juga, ya. Ya, Nenek udah nggak kuat ngurus Nadine, ya. Pergi sayang. Maafin Nenek ya, Nadine. Nadine sekarang sama Mama Yeti ya. Tinggal di sini sama Mama. Iya ya, itu ya. Sudah, kalau begitu maafin Nenek ya. Nenek mau pamit pulang. Nadine ya, Nenek pulang ya sayang ya. Jangan nakal ya nak di sini. Iya Nek, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nadine. Keluarga Yeti hidup pas-pasan. Sang suami yang umurnya 60 tahun kerja serabutan. Yeti kadangkala ikut cari duit dengan berjualan tutut atau siput. Itu pun jika usahanya mencari siput dapat hasil yang cukup. Teh, ngapain di sini sendirian? Gimana? Udah dapet belum tututnya? Belum Bang, susah nyari tutut. Padahal saya udah cari di setiap tingkal sawah, tapi nggak ada, Mang. Ya ampun Teteh, gimana mau dapet tututnya? Lihat aja tuh, sawah pada kering semuanya. Gimana mau dapet Teh? Iya, Mang, saya tahu kalau kering gini tuh susah nyari tututnya. Tapi kan saya udah berusaha. Ya, tapi emang nggak ada, Mang. Mau gimana lagi? Pak, bangun deh, Pak, sebentar. Mama mau ngomong. Pak, Apalagi? Bapak mau istirahat. Duh, capek mau tidur. sebentar aja, Pak. Mama tuh mau ngomong. Si ibu 39 tahun usia menanggung derita. Apalagi si AA. Terus uang yang Bapak kasih mana cukup? Iya, Ma, Papa tahu. Tapi kan Papa udah usaha. Ya udah. Besok Papa mau kerja ke kota. Semoga dapat rezeki. Ekonomi keluarga kalang kabut tak terurus. Kebutuhan biologis amat haus.
katanya mau istirahat. Kenapa sih kalau mau tidur selalu digangguin? Cuma sedikit ya, tidak apa-apa ya. Bapak, udah mau pergi aja, Pak? Iya. Semoga cepet laku ya jualannya. Ma, Papa minta maaf. Masih belum bisa mencukupi kebutuhan kita. Sekarang Papa mau berangkat ya ke kota. Iya, Pak, semoga berkah ya. Jangan lupa kalau ada uang, cepet kirim. Dan satu lagi, jangan lupain aku dan anak-anak ya, Pak ya. Nah ya. Awas kalau sampai lupain. Iya. Yaudah, kalau gitu Papa pamit dulu ya. Iya, Pak. Seperti suami, Yeti jatuh depresi. Assalamualaikum. Terbayang segalanya harus ditanggung sendiri. Ambilin kantong plastik ya. Dari situ, sikapnya terhadap Nadine yang tadinya manis berubah bengis. Ya, namanya anak kecil biasanya melengek minta jajan aja sih. Kebetulan menurut keterangan Yeye ini saat itu tidak punya uang. Nah, karena kesal maka dipukul lah sama Yeye ini. Mama, ada minta uang mah buat jajan. Kamu kan tahu, Dek, Mama ini nggak punya uang. Ini aja buat jajan AA kamu sekolah nggak ada. Ada pengen kebeli cilok mah 1.000 aja mah. Kamu ngerti nggak sih, Dek? Kalau Mama ini nggak punya uang. Kalau kamu mau jajan, nanti tunggu Bapak kamu pulang. Bapak kan nggak ada mah. Ya, Bapak kamu kerjanya aja berhari-hari, tapi pulang nggak pernah bawa duit. Pakai nangis lagi. Diam nggak? Nih cilok, nih cilok, nih cilok. Nih, jajan. Udah sana. Nangis segala. Anak gak ngerti banget dibilangin gak punya duit. Dan bapaknya gitu. Tak sanggup menahan derita, Nadine pernah berusaha kabur dari rumah. Itu anak. Ya ampun, itu kan si Nadine, anaknya Teh Yeti. Kok jauh banget ya dia mainnya? Aku tanya ah. Nadine, kamu kok mainnya di sini? Ini kan jauh dari rumah kamu. Nadine mau pulang ke rumah ibu. Iya. Yaudah, Bibi antar ya. Nadine takut. Nadine takut kenapa sayang? Hah? Cerita sama Bibi, kamu takut kenapa? Nadine nggak mau pulang. Ya nggak mau pulang, pasti ada alasannya. Nadine kenapa nggak mau pulang? Yuk, coba Nadine cerita sama Bibi kenapa? Nadine nggak mau pulang. Yaudah, sekarang Bibi antar Nadine pulang ya. Nanti di sini Nadine bisa dibawa sama orang jahat. Ya sayang ya? Yuk, ke rumah Bibi yuk. Waktu tidak punya suami nggak ada, tetangga nggak ada yang bisa minta tolong dan cenderung mungkin nggak peduli gitu. Akhirnya mungkin dia kesal sendiri, akhirnya si Ende ini yang jadi sasaran kekesalannya. Kering kalau itu makan udah pada lebam mukanya. Belum lama itu. Ininya bengkak-bengkak gitu. Biru gitu. Mukanya. Sep, nonton apaan sih, Sep? Seru banget kayaknya. Sep, lihat kan, Sep. Nanti aku kasih lihat. Kamu pengen lagi ya? Pengen apaan sih? Coba lihat bentar. Sep, lihat bentar. Aduh, ini lagi asik nih. Ya, bentaran doang, Sep. Ini aku kasih lihat.
Yeti punya 2 putra dari pernikahan sebelumnya. Rocky 16 tahun dan Reky 14 tahun. Bertumbuh di keluarga berantakan, kelakuan keduanya juga liar. Doyan nonton film porno misalnya. Ya udah Ki, kasih lihat. Ya. Tapi Reky janji ya. Janji apa, Kalau udah kasih lihat, Ki jangan bilang siapa-siapa. Apalagi sama ibu sama bapak. Ayo. Ya, ya, janji ya. Ya, janji. Awas jangan bohong ya. Iya. Pak. Bentar atuh lihat, aku udah lihat semuanya. Ya awalnya karena suka ngelihat gambar konten itu di handphone yang kakaknya itu, jadi ketika di ini sama ibunya, ya walaupun agak ada pemaksaan, ya akhirnya berjalan lah. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Iya Pak. Ada apa ya, Bu? Nah, ini kan Nadine. Kok bisa sama ibu sih? Gini Pak, waktu tadi saya mau pulang, ya kira-kira 2 km dari sini, saya lihat dia lagi sendirian, nangis lagi Pak. Terus kenapa dibawa ke sini, nggak langsung diantar aja ke rumahnya, Bu? Tadi sih saya pikir begitu Pak, tapi Bapak aja deh yang nganter dia. Sekalian Pak nasehatin tuh orang tuanya. Kalau saya nasehatin kan nggak enak nantinya. Yeti yang gampang mengkasari Nadine anak angkatnya akhirnya jadi rahasia umum. Namun atas nama tak ingin ikut campur urusan, tak ada yang menegur Yeti. Polisi yang justru mengawasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bin, Mas, ada apa ya Pak? Nggak ada apa-apa, Bu. Cuma kunjungan biasa kok. Saya duluan ya Pak ya? Silakan. Silakan duduk, Pak. Makasih Pak RT. Kayaknya habis nangis. Anak ini barusan ya diantar sama ibu yang tadi. Dia nemuin anak ini lagi sendirian di jalan, Pak. Lagi sendirian. Saya jadi kepikiran tentang keluarga anak ini. Karena kan belum lama Pak RT bikin laporan soal yang sama. Itu berkat laporan Pak RT juga warga yang lainnya, maka keluarga ini sedang dipantau Polsek Pak RT. Ya udah kalau begitu saya izin dulu mau antar anak ini. Pak Dinas tunggu di sini aja sebentar ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ayo Nadine, kita pulang. Nadine, ngapain sih kamu tuh pakai main jauh-jauh segala? Pakai diantar sama Pak RT lagi. Mama kan jadi diomelin sama Pak RT. Anak polisi udah tahu lagi. Pusing. Ini juga anak-anak mau pulang. Nggak punya duit buat makan. Apa yang mau dimasak nggak ada apa-apa. Mama, tumben di sini mah nggak ke dapur. Kamu udah pulang? Udah mah. Nadine kemana mah? Oh, Nadine tidur, capek kali dia di dalam. Mah, lapar nih, pengen makan. Udah kamu ganti baju dulu, nanti Mama siapin makan. Ya udah mah. Udah ganti baju dulu. Mah, kok makannya belum ada? Hasrat tak terbendung, sang ibu melakukan hubungan intim dengan putranya sendiri. Sedarah incest. Gila. Karena faktor dia tidak pernah mendapatkan nafkah batin itu dari suaminya, sehingga ketika hasrat itu ada melihat anaknya jadi layaknya ya perempuan dewasa, itu lawan jenisnya. Wah, Mama cantik amat, mau kemana emang? Memang Mama cantik ya? Reky! Iya Mak. Kamu tuh gimana sih? Dipanggilin diem aja. Lagi enak nonton Mak. Rocky kemana sama Nadine? Barusan kedengeran main di sini. Rocky tadi diajak sama Nadine keluar main. Jadi nggak ada siapa-siapa dong di sini.
Kenapa ya? Hasrat bercintaku tiba-tiba datang. Mana suami gak ada lagi. Sudahlah, apa boleh buat? Ternyata tak cuma berintim dengan putra pertamanya, Yeti juga melakukannya dengan putra keduanya. Makin sinting. Sini. Apa sih, Ma? Oke, sini lihat Mama. Mama, jangan yang aneh deh. Mama ngapain sih? Udah diam kamu. Ngapain sih? Ma. Mama, Nadine mau jajan, Ma. Dede, ini kan masih pagi. Masa kamu mau jajan aja? Kerengekan Nadine kembali bikin Yeti meletup emosi. Si bocah 5 tahun usia kembali menerima siksa. Apa sih nih kamu? Gak ngerti amat dibilangin? Dibilang gak punya uang juga? Nadine cuma mau minta uang jajan. Udah, kamu nangis ya yang kenceng. Awas kalau kamu keluar. Di sini aja. Mama mau mandi. Setelah beberapa lama nonton TV, si Ende ini korban Ende ini ditengkurupin, kemudian bajunya disingkat. Setelah itu melakukan cabul terhadap korban. Nadine kenapa? Kok pagi-pagi nangis? Nadine dimarahin Mama, terus dipukul sama dicubit. Nadine nakal ya, makanya dimarahin Mama gitu. Nadine cuma minta uang jajan. Udah, jangan nangis lagi ya. Baik, sekarang main sama ayah. Udah, sekarang gimana? Kita main petak umpet. Nadine tengkurap, pejamkan matanya, terus hitung. Tapi ingat, nggak boleh buka dulu ya matanya. Mendengar tangisan Nadine, Ricky langsung datang. Namun siapa sangka, bukan melindungi sang adik, Ricky justru memanfaatkan kesempatan memperkosa Nadine. Bejat. Diam aja. Nah, ketika RD selesai melakukan perbuatannya, Nggak ada diiming-imingin gitu? nggak ada. Waktu itu si adenya itu siapa Ende ini lagi main gitu. Nah, setelah RD ini selesai, yang kakaknya ini yang 16 tahun inisial RG udah ngeliat dari pintu. Ricky, lagi apa kamu? Kamu apain sih Nadine? Tidak lagi ngapa-ngapain, Emangnya nggak lihat? Keluar sana. Ya. Nadine, ayo bangun dulu. Sungguh miris. Kedua remaja lelaki yang oleh Nadine sudah dianggap kakak sendiri justru makin menambah sengsara hidupnya. Mereka berdua memperkosanya. Ya, selama dilakukan perbuatan itu oleh RG, setelah kurang lebih 4 menit, pada saat RG sedang memakai celana, datang tersangka Yeye. Ya.
Gak tahu tuh, tadi si Nadine nangis terus. Ini Nadine masih bernapas atau udah mati? Masih mah, cuman dia udah lemes. Bukannya mencari tahu kenapa Nadine payah, Yeti malah kembali mengajak anaknya incest. Edan. Oke, Ya, kamu tuh ngapain? Udah periksa Nadine? Iya mah. Mah, kayaknya Nadine masih hidup mah. Masih hidup gimana? Orang ngap-ngapkan kayak gitu. Ini dia masih bernapas mah. Tuh lihat. Jadi mau gimana ini mah? Udah matiin aja. Matiin? Iya. Lebih baik dimatiin aja. Dia kan lihat tadi kita ngapa-ngapain. Nanti kalau dia hidup, dia tuh nanti cerita-cerita sama orang. Gimana? Udah lebih baik matiin aja. Cekek lah. Enggak, dengan menggunakan tangan oleh tersangka Yeye. Nah, setelah korban tidak bernapas, kemudian tersangka Yeye mengajak RG untuk membuang mayat tersebut ke sungai yang ada di belakang, yaitu di Sungai Cimandiri. Kamu tuh keramaan, Oki. Nanti kalau dia bangun terus nangis gimana? Kan orang-orang pada tahu. Oki bingung mah, kenapa jadi begini sih mah? Udah sini, Mama cepet. Mah, jangan mah. Mah, mah jangan mah. Mah. Nadine udah nggak ada mah. Gimana ini mah? Udah, kita bawa dia ke sungai. Ke sungai? Iya, biar orang kampung tahu kalau dia itu mati karena tenggelam di sungai. Udah cepet bawa. Kata brengsek atau bejat nampaknya tak cukup mewakili kelakuan amoral Yeti dan dua putranya. Nadine, si gadis kecil, jadi korban. Sudah begitu, skenario untuk menutupi kejahatan disiapkan. Lagian nanti kalau orang kampung lewat, terus ngeliat kita bisa ketahuan. Oh gitu ya mah. Yaudah mah kalau gitu cepat kita keluar aja mah. Udah, Mama duluan. Mah, gimana? Aman nggak? Nggak ada orang kampung. Udah cepet kamu keluar. Mah. Aruki sama Adi mau dibawa kemana? Udah kamu jangan berisik. Cepet bantuin Mama. Reki, sini kamu. Sini cepet. Ini. Tadi pas kamu keluar, ada orang nggak di depan rumah? Kayaknya nggak ada, cuma aku doang. Udah cepet bantuin. Ya udah, nih kamu jalan duluan, awasin jangan sampai warga kampung ngeliat kita. Kalau ngeliat kita bisa ketahuan. Udah cepet. Ayo, cepet. Kelihatannya aman. Yaudah yuk, jangan buru-buru ntar jatuh. Mah, jadi mau ditaruh di mana ini mah? Di sana aja, kita nyebrang sungai dulu, biar agak jauhan. Mah, tapi jangan jauh-jauh mah. Nanti kalau ada orang kampung yang lihat gimana? Udah kamu tuh jangan banyak bantah, ikutin Mama aja. Reki, kamu tuh lihat warga kampung, jangan sampai ada yang lihat kita, bisa bahaya kita. Iya mah, tapi kenapa bisa jadi begini mah? Karena kita takut. Kamu tuh banyak tanya. Berisik. Yaudah Ki, cepet Ki. Udah. Jasad Nadine dilarung di aliran Sungai Cimandiri yang melintasi Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Bantu Mama. Jasad terhanyut membawa cerita sengsara hidup. Kamu tunggu di atas sama Reki, ya? Ya baik Pak. Gimana, mayatnya sudah hanyut, Nggak tahu Ki. Tapi tadi lihat Mama lagi dorong-dorong mayatnya Nadine biar supaya hanyut. Udah cepet aja pulang. Yaudah.
Tunggu, Mama gimana? Tunggu. Saat di rumah tidak ada sih rencana untuk kabur karena ketika ditemukan oleh warga sekitar pukul 12.30, Yeye ini berpura-pura kehilangan anaknya. Aduh, mana sungai kering lagi. Pasti nggak ada ikannya. Padahal kan pengen mancing. Waduh, itu apa ya? Kok kayak ada anak kecil ngambang? Jadi bikin penasaran nih. Gimana ini ya? Mulut ini pasti hanyut nih. Tapi kan sungainya kering. Aduh, aku mesti gimana ya? Oh ya udah. Mending aku bawa ke atas. Aku kasih tahu warga, terus lapor polisi. Mana jasadnya? Bu, sini Bu. Mana jasadnya? Bu, sini. Ini Nadi dalam saya, Nadi. Kenapa kamu tinggalin Mama, Nadi? Yeti, sabar Ibu. Ikhlasin saja Bu. Sabar ya Bu ya. Saya turut berduka cita ya Bu. Loh, memangnya tadi anak Ibu kemana ya? Kok bisa? Saya nggak tahu Bu, dari tadi dia pergi. Saya nggak tahu dia kemana, saya cari-cari nggak ada Bu. Nggak tahunya udah begini Nadi. Saya keluar dari jam 10 gitu. Pulang setengah 2 udah rame di depan. Rame-rame apa itu tahu? Oh rame katanya ada anak dibuang, ada yang apa? Cebur kali katanya hanyut gitu. Siapa katanya? Ini yang di sebelah. Gitu saya kaget. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Permisi Bu, ini korban yang barusan ditemukan. Betul Pak. Kalau gitu izinkan kami memeriksa sebentar. Silakan Pak. Jangan anak saya Pak, anak saya sudah mati Pak. Jangan. Maaf Bu, kami mengerti. Tapi saya ingin memastikan kalau anak Ibu meninggal secara hanyut semata atau ada indikasi lain. Kalau begitu lebih baik kita bawa ke rumah sakit untuk sekalian diotopsi. Baiklah Ibu, tolong saya bawa anak ini ke rumah sakit. Baik Pak. Sabar Ibu. Sudah serahkan sama pihak berwajib Bu. Karena memang di sini ditemukan kejanggalan bukan meninggal wajar, akhirnya diperlukan untuk dilakukan otopsi. Nah sambil korban ini diotopsi, diselusuri anak siapa sih? Nah, setelah diselusuri ternyata korban tinggal bersama ketiga tersangka dan memang keluarga ini memang dalam pengawasan Polsek Lembus itu. Sempat seminggu sebelum meninggal, korban dia mungkin disuruh ibu angkatnya ke warung. Ketemu sama salah satu warga, di matanya itu ada lebam hitam lah, gitu kan? Ya kurang tahu itu kalau terus ditanyain kenapa itu katanya ini apa bekas ditendang. Dengan segala kelakuannya, sulit menyebut Yeti sebagai seorang ibu. Dia inses dengan 2 putra kandungnya. Dia membiarkan bocah perempuan yang diangkatnya sebagai anak diperkosa 2 putranya. Dia memerintahkan membasmi si anak angkat. Bahkan polisi wanita yang memeriksa kasusnya sampai tercekat kata-kata. Iya, miris gitu. Biasanya seorang ibu tuh kan tempat anak mengadu segala sesuatu. Makhluk yang mungkin paling sempurna kalau menurut saya sebagai seorang ibu. Ketika anak ataupun siapapun itu ketika datang ke ibu, dia akan menjadi sosok yang begitu bijak. Apapun bisa dilakukan oleh seorang ibu untuk anaknya. Tapi ini di luar nalar, terutama saya sebagai seorang perempuan. Kalau menurut saya mah dihukum aja dengan seberat-beratnya ya atas kelakuan dia gitu. Yang saya juga baru dengar kali ada orang setega itu gitu. Gak nyangka aja, dan nggak tahu begitu dikirain mah suka ditubukin aja gitu.
Jadi saya sudah bicara dengan 3 terbuka dengan tersangka. Ini adalah kejadian yang luar biasa, yang tidak pernah secara pribadi maupun lembaga kita pernah mendapatkan peristiwa seperti ini. Nah, oleh karena itu peristiwa ini tidak boleh dianggap sederhana. Peristiwa ini harus dipakai sebagai momen, ya. Momen untuk menggerakkan masyarakat khususnya di Sukabumi dan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, merupakan sebuah kasus kejahatan yang luar biasa. Sehingga untuk yang 2 orang ini, yang 2 anak ini, itu sudah dinyatakan 21 dan sudah dilimpahkan kejaksaan. Sementara untuk ibunya, ibunya masih dalam proses, tapi berkas sudah terkirim ke sanksi hukumannya sama, itu di atas 5 tahun. Kita menerapkan pasal di 76 untuk pasal 81 dan pasal 76 untuk pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ini semua tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. Ini semuanya di atas 5 tahun.